pagi adik-adik, selamat datang dan selamat beribadah di IMPA hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita agar kita beribadah dengan baik. Dadah! Selamat beribadah! Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan dengan sikap sempurna kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, tolong pimpin dan sertai ibadah kami dari awal hingga akhir agar boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, kita tetap bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Sekolah Minggu nomor 337, Mari Kawan-Kawan.
Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami disempatkan untuk datang bersama-sama dalam online ini untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan bagi kami semua anak-anak-Mu untuk memahami apa yang Kau sampaikan dalam bacaan hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, biarlah memberikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Baik adik-adik sekalian, bacaan pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawakan ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya harus menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu mengucap syukur kepada Allah. Adik-adik sekalian, yang kita baca adalah kitab Keluaran. Jadi ini diceritakan yang kita baca, adanya perbudakan. Perbudakan itu nyata 3000 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Tapi sekarang perbudakan yang semacam itu dulu sudah tidak ada lagi, tapi ada perbudakan lain yang ada sekarang. Jadi Allah itu sebenarnya tidak mau adanya perbudakan-perbudakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca di situ, Tuhan itu mengatur bahwa kita harus berbaik dengan sesama, atau kita harus membangun hubungan dengan sesama. Sesama itu siapa maksudnya? Dengan orang lain, dengan teman-teman, dengan orang-orang lain ya. Itu jadi walaupun ada orang-orang yang mungkin sebagai bawahan kita, entah itu pembantu, entah itu supir, membangun hubungan yang baik adik-adik ya. Ketiga, kita dulu juga ya Adam dan Hawa, orang-orang yang nakal-nakal, itu dulunya disebut dengan budak-budak dosa. Nah, mau nggak kalian menjadi budak dosa? Yang nakal, yang tidak mau nurut orang tua, disuruh orang tua tidak mau, marah-marah, nangis-nangis. Nah, Tuhan Yesus minta supaya kalian itu harus keluar dari perbudakan seperti itu. Jadilah anak-anak Tuhan yang baik, yang pintar ya. Nah, perbudakan itu juga sama dengan kalau kita dijajah. Jadi perbudakan itu kalau orang dijajah, itu sama kayak jadi budak. Sekarang kita sudah merdeka. 17 Agustus 75 tahun yang lalu kita sudah merdeka. Nah, sekarang adik-adik itu sudah lahir di zaman merdeka. Berbeda dengan yang zaman dulu, orang-orang lahir pas perbudakan, kasihan. Mereka disuruh kerja paksa. Kalau sekarang adik-adik enggak kerja paksa. Justru sekarang itu adalah waktunya kita bangsa Indonesia membangun. Membangun itu caranya gimana? Nah, kalau adik-adik sekalian itu belajar. Jangan nanti
kalau udah gede kalah sama orang-orang dari luar negeri. Mereka sudah bisa matematika, bisa bahasa Inggris, bisa IPS, IPA. Nah, sekarang kalian mulai belajar yang pinter, belajar yang rajin, supaya nanti kalianlah yang akan menjadi pimpinan-pimpinan. Kalian yang menggantikan jadi orang-orang yang hebat di Indonesia. Kalian sudah hidup di zaman yang merdeka, sudah bisa sekolah. Gunakan sekolah itu supaya nanti bisa jadi orang-orang yang kamu cita-citakan. Ya, itu ya. Yang berikutnya, kalau kita sudah merasa merdeka, maka kemerdekaan itu harus dipertahankan. Jangan sampai kita dijajah lagi sama orang asing. Ya, kita jaga Indonesia ini sebagai negara yang merdeka. Lalu kedua, kita harus bertanggung jawab ketika kita sudah hidup di zaman kemerdekaan, belajarlah yang hebat. Jadilah anak-anak Tuhan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yang ketiga adalah, kalau kita lihat COVID, tahu kan COVID ini kita di rumah, nggak boleh keluar banyak-banyak. Nggak boleh lagi seperti yang dulu-dulu, yang setahun yang lalu kita bisa jalan-jalan, banyak rame-rame. Sekarang nggak, kita sekolah aja di rumah. Nah, itu jangan jadikan di rumahnya itu, jangan jadikan kita jadi pemalas. Tetap kita rajin ya, kalau ada online, ikuti online-nya. Terus kalau orang tua bilang bicara ini, atau nyuruh ini, lakukan dengan baik. Ya, jangan sampai COVID itu menjadi perbudakan bagi kita semua. Ya, nggak mau kan jadi budaknya COVID, terus kita diam di rumah, jadi bego, jadi bodoh, nggak ya. Kalian harus tetap belajar, itu ya. Terakhir, ini adalah hidup sehat. Karena kalau ada COVID, terus kita sakit, nah itu dia. Kita akhirnya hanya tidur, hanya nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi jaga kesehatan. Makan yang sehat, jaga kesehatan, juga mulai olahraga. Olahraga apa? Bantu ibu olahraga. Bersih-bersih, bisa juga cuci piring ya. Kalau anak-anak yang sudah cukup besar, yang sudah SD, kelas 4, kelas 5, silakan. Kalian bisa melakukan apapun. Ngepel juga bisa. Belajar. Mumpung kalian belajar di rumah, belajar juga tugas-tugas rumah. Oke? Tuhan itu minta seperti itu. Isi kemerdekaan. Kalian bukan budak. Dan satu lagi, yang terakhir ya dari kakak adalah kalian sebagai anak-anak Tuhan itu tetap harus menjaga hubungan. Kalian harus menjadi anak yang manis, anak yang baik kepada siapapun, ya. Walaupun itu ke pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, ke supir, itu nggak boleh kalian marah-marahin. Kalian orang Kristen adalah anak-anak yang baik, yang hebat, yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Kalau kalian pernah berbuat dosa, sekarang waktunya untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi anak yang baik. Siap? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami mengerti sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, mengerti untuk mengisi kemerdekaan ya Tuhan, dan membangun kebaikan, membangun kemampuan untuk mengisi kemerdekaan ini sebagai anak-anak Tuhan yang merdeka. Dengan kemerdekaan ini biarlah Tuhan juga mampukan kami anak-anak-Mu untuk belajar dengan baik dan menuruti firman-Mu maupun arahan dari orang tua kami masing-masing. Tolonglah ya Tuhan, janganlah kami menjadi anak-anak yang keluar dari jalan-Mu, tapi biarlah Engkau membimbing kami dalam setiap pekerjaan, setiap perjalanan hidup kami hingga kami jadi dewasa, dan biarlah Tuhan berkati kehidupan kami ke depan menjadi kehidupan yang baik dan sukses selalu. Tolonglah ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, dan biarlah berkat-Mu menyertai kami selalu Tuhan. Dengarkanlah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, saat teduh sebentar. Selamat hari Minggu. Selamat menjadi anak-anak yang lebih baik. Salam. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Jadikan kami anak-anak takut akan Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Berkati gereja-gereja kami, khususnya Gereja Maturia. Lindungi umat-Mu dari virus corona Tuhan. Biarlah virus corona cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami di sorga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi, "Di sini aku bawa." Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini Tuhan. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan warta terlebih dahulu. Pertama-tama, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Dopul R. Tamba yang telah melayani pelayanan firman di IMPA pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta dengan keluarga. Terima kasih juga kepada liturgos Kak Claudia, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta singkat Pelkat PA GPIB Marturia. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita bangkit berdiri dengan semangat. Kita bernyanyi dari KC 360, Bapa antarlah kami. Jangan lupa pakai gerakan ya. Bapa antarlah kami,
adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Gimana firman Tuhannya? Pada dengerin kan? Yang penting dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sampai bertemu di Limpa selanjutnya. Dadah, selamat hari Minggu.